orang Jepang tuh jago-jago ya mainnya ya, katanya. Main pangnya beres katanya. Mabui tapi spirit kayak Rufio kan. Oh ya? Jago banget. Pas turun mau udah mabui bareng gitu deh. Ngobrolnya udah ngaco gitu, dia ngomong apa, gue ngomong apa, gue gak tau deh. Tapi gila pas lagi main, tetap buset deh, satu gila banget. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di Music Talk bareng gue, Duci Serega dan Porfem. band yang sudah melintang Melanglang. Malang melintang dari 15 tahun yang lalu, 2009 tuh 19 apa 15 ya? 16 ya. 16 tahun ya? 16 ya. Ya. Karena kemarin kita baru merayakan 15 tahun. Jadi Udah remaja. Udah mulai akil balik. Udah mulai kebalik. Tapi berarti kalau petir tuh adisional ya, makanya nggak ada di sini. Additional deh. Additional tetap. Adisional. tetap. semi permanen deh. Apa yang lo rasain pas kemarin tour di Jepang? Ada culture shock apa aja di sana? Culture shocknya Banyak sih. Banyak. Paling pertama sih Semuanya kita shock. Cuaca. Terus sama bersih. Tapi kalau bersih makan juga kan, shock. makan kan gitu udah biasa kan. Hokben kan? Iya. Iya, Yoshinoya. Oh, band ya. Dari segi ininya kerapian struktur. Itu sudah pasti kita Stage Stage ya, ya. aman. Stage. Kita nggak bawa ini ya, nggak bawa nggak bawa tim sama sekali. Nggak bawa tim sama sekali. Karena setiap venue ada tim soundnya gitu. Ya, jadi Dan hampir beres semua band gitu. Jepang emang nggak bawa kru. Iya. Iya. modelnya Mereka nggak ada. soundman Kadang-kadang kalau di venue yang udah ada stage-nya gitu, malah dimarahin tuh kita pegang kabel. Iya, kan? benar. Itu gue shock juga itu di situ. Kebantuan nggak mau ya. Kebantuan nggak mau. Ngangkat Cewek sama ini, pada. apinya nggak nyala nih, mau diangkat sama siapa sih? Lu apa siapa? Iya. Mau Diangkat dibantuin. gua nggak usah, padahal cewek. Cewek loh, kebanyakan sales manajernya Yes, cewek. cewek. Cakep lagi. Kerjaannya maksudnya. Kerjaan bagus, Apik. Iya. Nggak usah disana. Iya. Gitu sih. Ini banget ya apa? Kayak perintilan-perintilan yang lu disuruh ngisi ini nggak sih apa? Stage plot. segala macam. Betul. Iya. Disuruh gambar, setnya gimana. Terus. Kenapa itu nggak bisa diaplikasiin di sini ya di Indonesia ya? Ya, apa yang Kalau Gajinya kecil kali gitu. Iya. Kalau kayak makanya di sana pakai sekolah deh. Nah ini Kayak pakai sekolah deh. Freddy katanya gitu. Kalau Bukan gua yang lihat lagi sih- nganggur diajak-ajak gitu. Ya lo lagi free nggak? Ayo ikut gua gitu. Wah gua nggak bisa, nggak apa-apa ntar belajar gitu. Kalau Lebih dia kayak sekolah. ada sertifikasi berarti. Iya ada sertifikasi sih kayaknya. Terus kayak kalau misalnya kita awal-awal ngeband kan dulu bisa suka nyelipin duit kan ke soundman, kalau kita nggak soundman gitu. Kayak kita punya soundman tapi kalau nggak diselipin duit ya dia nggak benar. Iya. Mas, ada. Iya, tolong ya mas, band saya mas. Kacok dulu, ya, woy, balance lah. Pokoknya Nirvana, Foo Fighter dah. Kayak gitu deh bang ya. Nah kemarin komunikasi gimana? Lu pengen soundnya kayak gimana tuh ngomongnya gimana? Dia biasanya dia waktu itu kita di playback lagu kita sih. Oh gitu. Iya, baru udah dapat. Kayak mereka Nyari di ini. Iya, dia nyari itu, dia nge-playback pas kita datang pasti di playback gitu. Rata-rata soundcheck 15 menit beres. Beres. Ada dalam teori Lu? beres. Gitu. More bass. Pokoknya setiap tempat udah template. Two cable. Oke, two cable. Gue buat gitar sama ampli udah gue cuma minta itu doang. Udah two cable. Lebih shock lagi soundman-nya sekaligus lighting. Oh iya. Jadi kayak main game gitu deh. Jadi habis gitu. Yang kanan lighting, yang kiri operet. Iya sih, gue pengen banget itu di aplikasi di sini lagi. Iya. Jadi band-band tuh bisa ngeband kayak tiap hari kayak di Jepang gitu. Bandnya abis kita pulang kan mereka masih aja manggung gitu. Band-band yang sama kita bareng-bareng. Akhirnya literasi colbun beneran colbun ke orang Jepang ya. Colok bunyi. Udah beres sih. Apa anjing? Oke. Terus untuk proses dari kita mau tur Jepang sampai akhirnya kejadian tur Jepang itu berapa lama? Wah, itu kali gue yang paling ini gue yang paling nggak aware lah ya. Jadi anak-anak pada ngomongin ini beneran apa kagak sih? Maksudnya gue bilang tahu-tahu tiket udah ada. Nah itu baru gue mikir, oh kita ke Jepang ya. Baru kepikiran. Asli. Jadi yang lain pada merencanakan ini itu gitu. Terus kotanya ada 7 kota nih.
7 kota suara gue gimana tuh ya, gue pernah tur di Indo kan, Jawa gitu, Jawa Bali udah Rod Stewart lah gue udah Tom Waits gitu, terus ini gimana ya gue, serah lo dah gue. Nggak bisa dikurangin tir, kalau dikurangin petir ininya International Road Manager. Jadi kita sebutnya gitu. Jadi dia yang kata dia kalau gue turunin 1 reputasi nih gue nih. Oh ya reputasi aja nggak apa-apa gue. Sampai gue bilang nih project mimpi lah nih gue bilang. Anak gitu. Terus pas benar-benar udah tiket udah di issue, terus paspor gue jadi. Beneran ya? Iya bener. Terus gimana ya gue? Sakit belum ada gue. Baru mikir gue. Kita mikirnya seminggu sebelum berangkat baru mikir dah pokoknya. Beneran lagi ke Jepang gitu. Jadi ya banyakan Tiara sama petir lah waktu itu yang tektokan. Bisa nih. Kalau gue sih yakin tuh bisa ada. DSP belum diambil bertahun-tahun gitu. Kayak gitu kan. Jadi ya sebenarnya Morfem itu semuanya sendiri, jadi kayak masukin lagu di DSP sendiri, jadi kita bisa ngeliat sendiri berapa balance-nya gitu. Kita bisa nurunin dari situ gitu sebenarnya. Dari jalan-jalan aja sih sebenarnya ini kita. Tanpa sponsor jalan. Ya sponsor ada malakin beberapa Temen. brand temen lah gitu. Sponsorin dong ya buat jajan-jajan aja ya beres. Cuma gitu doang gitu. Jajan aja. Jalan. Cuma jadi akhirnya cuma Morfem, manajer sama videographer ya. Biar itu ya apa? Momennya ke capture lah. Iya, ke capture. Gitu sih. Buat setor ke sponsor juga. Oke kan, oke. Bukti tayang. Akhirnya suara lu aman tapi sampai akhir. Untungnya aman ya, jadi emang aman. Gue emang gue gak nyentuh gula sama sekali selama itu. Karena udara juga sih. Cuacanya bagus. Nggak ada yang sakit anak-anak. Soalnya olahraga juga kita jalan terus. Iya. Parah. Air putih. Fisiknya terus. bagus. Iya. Jadi jalan mulu. Naik turun tangga. Habis itu ini kan kanpai itu namanya apa sih? Lupa ada satu kan. Selalu gitu ya, tiap apa ya acara namanya? di Gue lupa sana. tuh. Iya itu kampai. Kanpai ya? Iya, sejam tuh biasanya. Kyoto ya. Salut yang terakhir habis selesai manggung itu kan ya. Masuk random kan dia. Masuk random di Kyoto. Pas kita ntar abis selesai kita kampai dulu nggak apa-apa. Ada waktu kan? Ya ada waktu kan kalau misalnya kalian capek. Kita bingung kampai apaan. Kita kampai. Siapa yang ulang tahun? Sampai disetin meja gitu. Iya kan? Ternyata budaya. Kampai apanya kansai ya. Padahal itu budaya nggak taunya emang dari pas yang di Tokyo ya itu udah mulai kan itu. Iya. Terbiasa ya. Kampai, Bersulang. Oh, ini sulang. Jadi itu budaya ya. Budaya kalau rap berhasil gitu, setiap kota gitu. Dan bandnya stay semuanya sih itu. Iya. Ada masih Ngobrol. Iya kayaknya itu emang satu momen mereka untuk ya mereka kan spend duit juga kan buat nonton kan. Iya. Akan bener-bener nggak sia-sia gitu uangnya. Mereka kan udah kerja kan kayak robot kan. Begitu udah ada ini. Ada nenek-nenek yang nonton Morfem. Oh iya. Kayak kakek juga ada. Ada nenek-nenek kakek gue pikir wah ini emaknya yang band-band ini kali ya, terus gue tanya-tanya kan. Emang pulang kerja aja. Itu orang tua lo atau gimana? Oh enggak, mereka emang lewat, katanya di depan klubnya ada tulisan, ada band dari Indonesia, mereka datang. Penasarannya. Datang, jadi emang tahun datang terus gitu-gitu ya. Mungkin dia cinta Indonesia. Dia Gua bilang mungkin sih dulu kayak ada ini. penturunan penjajah kan. Kan. Merasa nggak enak kan, gue kasih duit deh. Gitu. Gue kontribusi deh. Ada nggak enak-enaknya tuh dia. Hiburan kali ini, oh gitu ya, dia bayar, masuk. Wih, manggut-manggut aja, megang bir gitu ya. Ini ngerti kan. Yang di Roji ada mbak-mbak tuh, random. Iya kan, ada juga tuh. Iya, jadi emang kalau buat mereka, ini klub ada acara, siapapun bisa masuk gitu. Jadi kadang-kadang ada orang kantoran, kalau yang ya underground yang masuk tulisannya Doom, ya biasa lah nih. Oh ini orang Jepang yang kayak begini modelnya. Atau tiba-tiba ada orang Indonesia pakai kaos, orang Jepang pakai kaos band-band Indonesia ya. Sempat masuk gitu. Oh, jadi berhasil gue petakan gitu ya. Sekarang Di profile ya. Kayak kemeja, sepatunya juga derby gitu kan. Salaryman. Ini gimana nih? Tapi mereka enjoy gitu ya. Oh, ternyata emang random aja yang masuk gitu. Kalau gue lihat emang apresiasinya seperti itu. Tapi scene Jepang sih sebenarnya bagus ya, maksudnya. Gue pertama kali datang kan ke Shibuya nonton Waterwit sama Petir. Jadi gue kayak overheard orang bule
kamu besok ada Indonesian band nih gini gitu, dan besoknya mereka memang datang gitu maksudnya. Ya dari mulut ke mulut Di juga venue yang sama yang iya. main. Enggak, beda beda venue. Gue nontonnya di Shibuya waktu itu. Kan kita mainnya di Hatsudaiwa tuh di daerah sama di Tokyo juga, cuman beda tempatnya. Beneran dia datang gitu, ada. Gue sempet dengar, kan gue yang main nih besok nih. Berarti bagus ya dia pertukaran informasinya di situ ya. Kayak gitu sih. Ya seputaran gigs yang mereka pengen datengin, mereka pengen tahu gitu. Ya datengin aja gitu. Kalau ini berarti secara jadwal lu pindah terus tuh, pindah main hari itu juga atau ada waktu kosong? Waktu kosong cuma 2 hari kalau nggak salah deh. Jadi kosongnya pas datang. Pas datang kosong, kita manggung, pas main pulang kita kosong lagi. Oh jadi istirahatnya di awal sama di akhir. Tapi padet tuh. Padet. Pindah kota, ngeset, manggung. Iya. Kita pernah 1 hari 3 kota. Yang Oh dari iya? Roji. Iya. Dari Kyoto ke Roji, tidurnya di Tokyo. Mantap. Habis jalan Naik kaki kita Shinkansen. cek sound. Habis jalan kaki langsung cek. Soundcheck, nunggu gue main pulangnya ke Tokyo, naik Shinkansen lagi. Yoi. Aja. Lama-lama, udah tahu. Cuman emang kalau ke station masih pusing aja gue. Orang sama aja masih nyasar. Iya. Itu kalau ada parung bingung, di sana lebih bingung sih gue sih. Kalau di parung kan ada belokannya banyak gitu ya. Jadi ini cuma stasiun ya. Iya, tulisannya nggak ada tulisan Inggrisnya sedikit gitu. Tapi yang menarik sih terakhir gue udah nggak pakai bahasa Jepang, nggak bisa bahasa Inggris lagi gitu. Udah bahasa Indonesia aja ngomongnya. Excuse me, bisa kan sampai gitu ya biar enak gitu ya. Agak gue udah bahasa Indonesia terakhir gue bawa Google ini aja deh. Google Translate. Maaf kalau ini gimana ya? Gue udah begitu gue terakhir kan bentar-bentar tuh soalnya kan orang nggak pakai bahasa Inggris Terakhir kita mencar kan. Ada yang pagi udah ngilang anjing, betul udah ngilang, dia udah nggak ada. Yusak juga udah kemana anjing. Gue udah bahasa Indonesia aja gue. Ya percuma, Fred. Iya. Kalau di Okubo itu ya. Iya. Kalau di Tokyo masih English, masih tahu dia. Di beberapa tempat udah nggak diterima. English tuh ya. Excuse me. Anjing. Yang kocak tuh di Tokyo ada band namanya Kidder, gue suka. Bandnya kayak Gang of Four gitu kan. Iya. Wah anjing, ini keren banget nih. Nyanyinya English gue friend. Wah. Cociks nih gobot nih. Turun dia kayak dia jualan ini apa merchandise gitu kan. Kayaknya dia tadi deh, gue kayak agak beda gitu ya, agak lebih bening aja pas dari dekat gitu. Terus gue bilang, "You're Kidder, right?" "Kidder, oh, good band." Gue bilang, "Yeah." "You're the vocalist, right?" Gue. Terus kata dia, "Oh, singer." No. "Oh, drink." Bisa, dia nuju ke bar. Oh, gue disangka minum nanyanya ya. Akhirnya dia nyanyi sama temennya dia kan. "He's the singer of a band, right, Kidder?" "Yes, he's Kidder. The singer of a band." Wah, gue singernya gak ngerti gitu. Jadi gue, Padahal dia nyanyi pakai bahasa Inggris sih. singer, gue bilang, sing a song, la gitu. Gue kagak kena juga. Oke. I buy your merchandise. Udah sejak saat itu, oke. Google Translate yang ngomongnya. Google Translate, Udah is everything. Jadi gue singer, vokalis nggak tahu juga gitu. Ajay gue bilang. Gokil sih. Great band. Sejak itu udah, bahkan di hari terakhir gue bahasa Indonesia aja dulu ya. Gitu. Tapi waktu lu di panggung komunikasinya pakai bahasa apa? Kayak speech atau apa gitu? Bahasa Jepang gue, Fred. Bahasa Jepang. Serius. Tapi itu ada lirik Queen judulnya kan Teotoriate. Udah itu diulang-ulang mulu. Teotoriate komo mamaiko ai suhiri toyo. Toshiki oshieyo idaki. Jadi artinya itu let us cling together as the years go by. Langsung begini-begini semuanya. Buat. Teotoriate komo mamaiko. Wah, yes. Lirik Refrainnya Queen. Langsung pada orang kurang-kulan. Keren kan? Tapi diajakin ngomong lagi lu gak ngerti. Kalau dia ditimpalin sama mereka lu gak ngerti. Makanya jangan sampai mereka menimpalin. Sumimasen. Ohayo gozaimasu. Udah gitu. Yang gocak yang di Kofu kita dianterin sama vokalisnya band yang si God itu, nama bandnya God. Bandnya death metal gitu. Tapi di jalan,
ngomongin Dragon Ball Kamehameha dong, dia Kamehameha. Kita semua di mobil Kamehameha. Terus nyanyiin dong Dragon Ball ya. Theme songnya versi Jepang. Wah, seneng banget kita di dalam mobil. I'm a great swinger in Jepang. Number one screamer. Oh, number one screamer. Yo. Number one screamer in Jepang. Dianterin tapi gitu naik mobil di kotanya sepi banget kayak gak ada orang anjir. Kofu. Parah. Banyakan komedinya sih. Iya, banyakan komedinya sih. Orang kita makan ramen gak jelas di Yang jual DJ. Yang jual DJ. Taunya gimana? Jadi di ngobrol. Playlistnya bagus. Playlistnya tuh bagus. Playlistnya keren, dia ditanya kan. Ngobrol-ngobrol. Namanya DJ Cuts. Dia gitaris. Gitaris. Jadi Gitaris. yang masak nyokapnya udah. Ngomongin tato bangku kocak nih. Oh, Joy Division. Joy Division, Uniqlo t-shirt. Uniqlo t-shirt. Uniqlo t-shirt. Terus gue Nggak penasaran dia ngeliatin lagi. Goku. Dia pernah lihat Goku. Goku dulu. I know. Uniqlo t-shirt. Terus di samping ada nenek-nenek pakai ngobrol sama petir. Gue bilang, petir ngomong apa sih lu tuh ngobrol sama petir? Iya gue cerita kita kesini ngeband sebenarnya gini. Terus kita setelin lah Mas Yugana ya kan. Ada lirik Itsumo Ishoni Irebai itu asalkan kita selalu bersama, artinya terus bawa bapak kakek gini, Itsumo Ishoni Irebai di playboyin kita ya. Semuanya kayak udah mabok juga gitu. Yang penting kita sama-sama maksudnya gitu. Minum lagi. Anjir. Kocak banget sih. Kocak. Parah sih. Random abis. Kita ke ramen masuk tiba-tiba jadi begitu. Itu juga kita nyari ramen random tuh. Iya. Yang buka aja nih malam. Gimana ya kita jalan. Itu habis manggung berarti. Habis manggung. Habis manggung. Bangke itu DJ Cuts tuh. DJ Cuts. Ada ini nggak kalau tempat stay-nya ada yang zong nggak dapetnya? Wah, Kita banyak yang horor gitu. Coba kita nggak tahu aja gitu. ya kita nggak tahu. Capek kayaknya. Iya, nggak peduli ya. Tidur. Ada yang bekas samurai gitu. Jadi ini temen dia kan ada orang Jepang. Gue udah tinggal di Jepang. Udah 10 tahun udah punya KTP Jepang teman gue ada. Lo di mana gitu kan? Ada ini nggak? Ada seragam samurai nggak di sini? Patung-patung samurai. Patung samurai ada ininya ininya semua aksesoris. Jirahnya gitu, perangnya gitu. Ada di Kofu iya. Kubu ada. Di Rumahnya rumah Kyoto tua ya? Kofu kita. Rumah tua. Iya tuh. Itu pasti ada setan itu tuh. Setan samurai. Padahal tuh gue tidur sebelahnya dia tuh. Sebelahnya, bener-bener sebelahnya banget. Gara-gara habis cerita itu terus di mana sih? Kita di Kyoto ya. Kan ada baju-baju geisha jadul gitu Baju kan. geisha jadul tuh tempat Itu yang penginapan 100 tahun kan? Iya, rumahnya rumahnya mana 100 tahun. 160 tahun Ini rumahnya. ada aja nih gue udah pas masuk jadi gue udah ngecerita jadi serem nih gue Kalau nggak dikasih tahu sih kita biasa aja. Orang pas di Kofu kita biasa aja. Pas kita udah di Tokyo lagi ketemu Albert lagi dia bilang Kofu tuh tempat pembuangan orang bunuh diri sama banyak itu tuh dibunuh-bunuhin Ghost dibuangin town situ gitu tuh ya. ghost town. Nah, jam 8 emang gelap gitu. terus kita jalan-jalan gitu. Itu jam 12 Kita jam jam 1 12 malam ambil gitu live Instagram gitu. Tapi kan nggak ngerti juga kalau ditakutin Iya. bahasa Jepang kan. Iya. Dia juga malas komunikasi sama kalian. Nggak ngerti. Mungkin Gua dia udah buang nyoba. waktu nih. Mungkin dia udah nyoba. Tapi Tapi nggak berhasil. nggak berhasil. Bahasanya Karena kita nggak paham. nggak kebaca di mata kita. Itu kayak ngetur ngeband tapi kagak ngeband sih itu jadinya. Jadi jatuhnya kayak udah jalan-jalan fun aja banget gitu. tapi ya. Iya. Alat juga minjem. Alat juga minjem. Begitu katanya, Peter kalau minjem ngerepotin gak nih? Gue beli aja kali ya di sono ya. Jangan dulu, kita udah ngomong minjem. Iya, Orang harus Jepang gak bisa dipinjem. digituin. Maksudnya kalau udah ngomong minjem ya udah pinjem aja pakai gitu. Jangan nggak jadi. Ntar malah Jangan gak jadi, jangan jadi. Iya. Maaf, punya gue jelek. Gue beli aja deh. Tapi di sini misalnya gitar. Alat-alat membersihkannya ada semua gitu. Alat kebersihannya gitu. Iya, alat kebersihan jadi kita Buset, harus ngebalikin. Ada polishnya segala macam diselipin semua sama dia sama senar baru segala macam. Ini gue kemarin juga pas kesana bawa efek doang, bawa camper, nggak bawa gitar, nggak bawa bass. Iya kan? Tapi lu minjem mana anak sana? Minjem. Iya. Ada tuh. Ya gue liat yang video lu di studio Geek juga kan ada kan? Iya. Ya kayak gitu deh. Bahkan ada ini gue minjem satu anak band sana gitu. Bassnya Precision US. Terus yang seri inilah pokoknya bagus banget dan mahal banget.
Gue mikir ini orang kerja apa ya bisa punya bass kayak gini. Soalnya bandnya juga bukan yang band yang touring tiap hari gitu kan. Tiba-tiba dia cerita lagi minum-minum. Iya, gue tuh tadinya mau nikah sama pacar gue. Terus udah ngumpulin duit nikah nih. Tapi ternyata dia nggak jadi nikahin gue. Ya udah duitnya buat gue belanjain bass. Oh ada yang ini kita openingnya ada band emo. Vokalisnya ini pornografer friend. Iya gitu. Semuanya. Oh semuanya itu ya? Semuanya Jadi tim vokalisnya, produksi. kalau nggak salah vokalisnya director, yang drummernya pemain. Tim lah. Yang satunya lagi apa ya? Cowok. Ya cowok bertiga semuanya. Begitu Kan dikasih foto, sini mau lihat gak ya? Dikasih fotonya, dia lagi ngangkang. Cowoknya. Gue mau lihat ceweknya, coba dia lagi. Nih gue lagi kerjaan nih. Dia ngomong gitu, I am pornografer. Wih. Let me see the picture. Alright. Gue bilang, wah cewek nih ya gue pikirnya. Anjing doi lo gitu. Tuh, lagi disiksa gitu. Lagi dikangkang-kangkang, lagi dirantai-rantai. Bangsat. The girls. Dia bilang privacy. Secret. Dia bilang privacy. Maksudnya kalau misalnya kita mau nonton ya di itu aja. Iya, kalau mau nonton katanya. Dikasih lihat nih. Katalognya. Anjing, artis sih gue. Mereka kerja tuh. Kayak gitu tuh. Juga profesi katanya. Profesi. Jadi ternyata emang pertama kali mereka produksi film itu pulang kampung satu RT itu udah kayak welcome. Oke. Emang disambut bahwasanya mereka udah masuk ke industri pornografi gitu, jadi membanggakan kampungnya lah kayak gitu. Nah gue kan absurd banget ya. Kalau di sini malah mampus gitu. Jadi dia gitu cerita dia. Musiknya kayak apa ya gitu. Pas gue liat musiknya emo aja gitu. Emo aja. Gak ada hubungannya sama porno. Liriknya juga bukan lirik porno ya. Bukan. Orangnya nerd gitu. Wah. Iya. Ajaib nih gue. Ajaib, gokil sih. Itu di tiap kota barengan sama band lain apa tiap kota bareng? Tiap kota beda-beda. Beda-beda. Jadi dari organizernya yang Dan semua milihin. bagus. Dan semua Bagus. bagus. Gokil sih. Kalau di sini udah jadi semua tuh ya. Iya, buset ya Mainnya beres-beres gitu. Beres-beres semuanya gokil. Ada yang punk rock mainnya bener tuh tak. Wah gila sih ini gue bilang. Iya, kenapa gitu ya mereka ya? Gue bingung, sumpah. Cek soundnya aja udah kayak manggung kan. Iya, taunya soundcheck. Gue kira udah mulai. Udah nyapa-nyapa. Soalnya udah nyapa-nyapa penonton gitu. Vokalis gue. Oke, mulai. Udah thank you udah begitu-gitu. Soundcheck. Ada apa band namanya Azalea kan. Itu gue favorit juga tuh. Oh iya. Dia popang gitu. Keren nih. Bertiga. Ini keren nih gitu. English juga, reporternya English, ngomongnya English. Pas datang ke bawah ya tetap kan katanya, oh dia nggak bisa bahasa Inggris ternyata nih gitu. Terus terus nyetir lagu ini Rancid kan. Doi sing along, anjing hancur bahasa Inggris. Why so far to get lagi aja. Tapi beda sih. Itu breakdance. Pede tapi. Ikut komunitas breakdance tau ya. Yo, breakdance ya. Gila sih. Siapa si Petir manggilnya apa ya? Playhur. Playhur apa ya? Player. Itu lagi kampai. Lagi kampai itu kita begitu-gitunya. Lagi habis kampai. Ketemu aja orang-orang yang apa? Wih ajaib sih. Pede sih mereka. Sebuah konsep semua pokoknya. Dari situ ada bikin ini nggak langsung kepikiran bikin lagu dengan semua referensi band-band sebelum lo main gitu. Gue banking doang sih kalau gue ya. Kalau dari gue bankingnya banyak. Karena kayak di Tokyo yang kedua tuh apa nama tempatnya itu? Earth Dome itu keren banget. Jadi kita masuk di luarnya itu kan gangnya itu Korean District gitu, friend. Wah, Jepang tapi Korean District. Jadi semua tuh K-pop semua pas kita datang. Gila, gue ngeliat ada ini band K-pop baru gitu nyebarin selebaran dengan dandanan yang udah full. Boyband gitu banyak banget lewat setiap saat tuh. Ternyata itu K-pop tahun gitu ya di Shinokubo. Tapi tiba-tiba ada Art Dome. Yoi. Terus kita merasa kayak underground banget. Nah, padahal itu kan band biasa aja gitu ya. Wah, kita udah kayak doom gini ya. Udah sangar banget gitu ya. Jadi itu menarik sih. Itu akhirnya banyak gue banking di situ tuh. Jadi gue akhirnya anak-anak pada di dalam lagi soundcheck. Gue ke depan, gue nongkrong. Gitu. Wah, keren banget nih. Suasananya keren banget. Terus turun. Langsung flyer gitu kan. Aduh, gue seneng banget nih di sini nih. Gue paling suka itu sih. Jadi suasana di luarnya gitu. Suasana di luarnya sangat K-pop. Yoi, terus
Gue di pinggir jalan makan bakpao lagi gitu kan ya. Tiba-tiba ada tempat art dome yang ya lumayan legendaris itu ya. Siapa aja udah main di situ ya? Iya, banyak. Banyak. Street Dancer juga pernah tuh di situ tuh. Oh ya? Iya. Iya. Dia kayak ya kayak si Coffee-tol gitu kan main di situ kan. Heavy Use. Wah, banyak banget. Gawat sih. Dia yang narko sebagian besar main di sono gitu. Yang ngomongin narko, pas lagi lu datang lo inget gak lo ngomong kalau negara tertib gini apa yang mereka protesin ya? Bentong di sini nyanyiin apaan ya gitu? Tapi di sana lumayan keras loh. Ada Iya, satu lumayan sih. politisi kan, politikus lagi pidato ditembak kan, ada kan di situ. Iya, mungkin ya kita yang gak tahu aja gitu. Kita ngerasainnya Iya, tapi gimana ya? maksudnya udah ya negaranya udah enak ya kan. Terus kayak infrastrukturnya juga udah bagus. Tapi masih aja gitu. Iya, masih gimana ditaruh di sini? Iya. Lain dia bilang anjing kalau kayak gini, dia protes apaan ya? Udah tertib begini nih, udah enak gini nih. Kayak akhirnya jadi kita panggil lampu merah kan, teh maju kali, nyebrang kali katanya. Jangan kampung orang, tai, banget nih udah kosong ini gue. Gitu doang sih. Jadi ikut-ikutan gini sih. Iya, jadi ikut tertib ya. Tertib, asli. Ke bawah tertib. Parah. Ayo, sikat aja kali ya. Jangan tuh, ya bener nih. Jadi kita nungguin. Iya, Kali-kali. Lebih random lagi kita sak di Kofu sak. Yang waktu malam-malam. Udah gak ada siapa-siapa di kota itu. Ya, dan kita masih nungguin lampu merah ya. Asli. Setengah 2 pagi. Masih Nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada orang. Bunyinya cuma bunyi lampu-lampu itu kan. Gitu cuma mikirnya, jangan ntar kita ditilang ada kamera atau ada kamera jangan. Ya udah, kagak ada orang klik sama sekali, nggak ada bunyi apa-apa. Cuman lihat lampu merah tapi kita nggak nyebrang anjir. Lagi dingin lagi. Lagi dingin banget. Sih nggak ada siapa-siapa gitu. Dan pas hari terakhir kan gue ketemu sama Detro tuh. Nah, Mereka nyebrang-nyebrang aja. Ternyata ya. anjir rebel. Bahkan mereka naik mobil lawan arah aja. Badung ternyata. Aduh, ada juga di sini. punk rocknya begitu berani. Ayo kita nyebrang aja. Langgar peraturan. Anarki. Mungkin itu kali ya. Jadi kota paling favoritnya di mana di sana? Lo mana itu? Gua di Gue Kofu Gue Kofu sih. Gua juga Karena sepinya itu atau Iya, dan tiba-tiba pas lagi ada. Pas Cuman lagi ada manggung 2 orang Indonesia yang nonton. Cuman ada 2 orang Indonesia gitu yang nonton. Gue lebih senang kalau ada orang Jepang banyak yang nonton sih daripada Emang ada kalau di Tokyo kan emang orang Indonesia banyak ya. Tapi senang juga. Senang. Akhirnya gue Jadi ketemu berpikir orang gini aja pas lagi di atas panggung. Oh ini part of the show nih tandanya orang ini. Gue akhirnya bikin begitu. Jadi si orang-orang Jepang itu nonton, oh Morfem itu kayak gini ya gitu. Jadi kayak gue jadiin part of the show jadi mereka ini. Jadi kadang-kadang kan suka kelebaran nih anak-anak ini. Udah lu di Jepang masih capoeira. Gue gituin kan. Masih aja lu violence dance. Gue bilang, oh awas lu. Gue ada pernah ngomong kayak gitu. Iya. Jadi buat orang-orang Jepang, oke. Tepuk tangan semua. Oh, Jepang ikut. Oke, siap. Mantap. Teotoriat, komo mamaiko. Keluar lagi di situ namanya. Jadi gue campur aduk aja. Jadi gue jadiin orang yang datang ini part of the show aja deh. Gitu. Kofu sih. Cuman pas kalau di Kofu, di apa sih yang ada satu lagi tuh yang jerok banget semuanya tuh. Di Roji. Mishima. Bukan di Mishima yang sebelum kita ke Roji kan ada satu tuh yang Kyoto. Itu jerok banget sih di situ tuh. Jeroknya literally jerok ya maksudnya. Japan rock itu bukan boro-boro ada popang gitu gue bilang. Wah, ini emang bener-bener ada jerok semua. Tapi pas lagi masuk aja mereka di bawah itu lagi ada yang latihan gitar gitu. Jadi gue datang duluan kan. Terus dia lagi main ada beberapa not gitu. Dan diulang-ulang men. Diulang-ulang. Terus anak-anak datang. Ini lagi belajar gitar ya. Dari tadi sama itu doang gue. Notnya sama. Sama gitu. Oh ini lagi les gitar berarti kali gitu ya. prosesnya. Makanya dia bisa jago banget. Makanya jago-jago Di repeat terus ya. Tahu-tahu Sampai gitu ya. master. Kita lewat-lewat di situ. Masih gue pengen lihat mukanya nih siapa nih. Terus main. Nah itu jerok semua. Nah itu adalah orang yang benar-benar orang-orang yang benar-benar nonton Morfem lah yang di situ gitu. Nah ini benar-benar show nih yang di sini nih. Kalau lain gue masih bisa memanfaatkan suasana untuk menjadi bagian dari show yang Morfem. Kalau di situ ya benar-benar lu nonton kita gitu. Deket banget gitu, nggak ada stage-nya emang pendek banget ya dia itu.
oh gini nih, ini orang-orang bener-bener Jepang. Emang baru-baru gak ada popang, jadi emang jerok aja semua yang main tuh. Cuman bedanya emang gak disasak-sasak ya maksudnya. Cuman notasinya segala macam, wih gila ini bener-beneran. Tapi kalau dari penampilannya fashionnya gimana di situ? Biasanya sih standar aja. Standar orang macam-macam aja gitu. Ada yang pulang kerja, ada yang punya kaosan. Yang paling ajaib ya Detro itu sih. Jadi dia yang paling ini sih, yang paling terkonsep kayaknya. Dia tuh vokalis gitu, dia solo kan. Kenalan Konsepnya Detro. Detro Records gitu. Detro. bukan Death Row O doang gitu. O doang. Death Row gitu. Oh, Death Row. Udah gitu aja. Terus Death Row. Terus itu nggak malu Fred ya. Iya. Emang profesi sebagai penghibur dia gitu. Jadi Pemandu karaoke juga. Oh iya. Gitu, iya. Buat tapi nyanyi. Jadi kalau ada orang Jepang stres tuh ngoling dia, gue butuh teman ngobrol gitu. Jadi bayar dia untuk ngobrol. Oke, ngobrol apa? Servisnya keren juga. Temen curhat tuh gitu. Profesinya begitu. Enak juga ya. Keren sih. Detro tuh. Mantap. Ya, paling ajaib itu. Ya Kinder gue suka. Kayak Karapos Punk. Terus yang si Azelia. Ya sebagian besar misalnya lo mainin melodic punk gitu ya. Mereka ada skillnya gitu. Kan ada kita main sama band apa sih, band Islandia atau apa ya? Ada band Lupa gue juga ya. Iya. Itali. Dia lagi tour juga di Dia sini. lagi tour juga. Nah itu lebih simpel tuh musiknya tuh. Nah dia tuh repertoire udah tahu dia tuh bahasa-bahasa Jepangnya tuh. Dia pergi contekan dia. Boligoro, even though I don't know what I'm saying, kata dia ngomong lagi Jepang lagi. Wah ini terkonsep nih Do ini gue. Tapi dia juga cerita sama kita. Orang Jepang tuh jago-jago ya mainnya, katanya. Main pangnya beres katanya. Pang rapi. Notnya banyak gitu. Yang gue bingung ya si Last End itu ya, mabui tapi speed kayak Rufio men. Oh ya? Jago banget. Oh iya. Iya, anjir keren sih. Tapi dia under alkohol gitu. Minumnya sebelum main. Iya. Dulu nih. Pas turun mau udah mabui bareng gitu deh. Ngobrolnya udah ngaco gitu, dia ngomong apa, gue ngomong apa, gue gak tau deh. Tapi gila pas lagi main, buset deh, sapi gila banget. Gimana sadar ya? Sadar Dan latihannya tuh totete, jam-jam, sumpah. Lu gak, apa namanya, kayak di kaset aja gitu, kayak diulang-ulang gitu, dia latihan kayak berjam-jam gitu doang, satu not doang, gokil sih. Gak habis pikir sih gue. Nah, abis itu kalau lagu yang di sini saja, Iya. itu sebelum atau sesudah Jepang? Sebelum itu. Sebelum bikinnya sebelum Jepang ya. Sebelum ke Jepang itu kita kayak bikin album gitu kan. Seketika sekarang juga, makanya akhirnya Jepangnya modelnya begitu tuh, keseketikaan aja. Jadi. Emang sih kita bikin album itu keseketikaan juga sih. Jadi masukin di SP tanggal berapa ya, segini aja terus. Jim, artworknya belum Jim, biar ntar ada lah pokoknya artworknya. Jadi ya gitu tau. Jadi sebelum Pesta Pora aja kita liris ya. Ya udah deh. Segitu. Sampai ada lagu bahasa Jepang juga karena kita mau ke Jepang kan. Iya, masih ganai. itu Prabu yang translate. Prab, ini kalau bahasanya begini Jepang apaan nih? Sini mana? Kirim nih. Kirim. Nah, jadi dia cerita tuh Mas Yugana itu kayak semboyan Jepang gitu buat ini apa? Kebersamaan sama teman-teman gitu. Wah, cakep lah inilah. Spellingnya juga salah gue pas ketik. Kalau Masyogana juga Masyugana. Soalnya O-nya 2 tuh. Kalau O2 itu Masyo gitu kata dia. Ya salah dong. Udah English. Udah nggak bisa diralat. Cuek aja gak apa-apa. Ya sama orang Jepang ya. Orang Jepang kalau ngomong bahasa Inggris suka salah kan. Iya. Kita salah juga gak apa-apa dong. Kayak English Jamaika kan gitu kan. Cuek aja. Orang Jepangnya juga cuek aja sih, gak masalah. Dia ketawa aja. Paling orang kitanya aja paling Ada yang udah hafal lagu itu. Iya. Satu orang tuh nyanyi-nyanyiin. Iya, orang Jepang ya. Lebih gampang hafalin ya soalnya bahasa dia. Aku suka Masyogana. Cobain dong nyanyi-nyanyi. Nyanyi. Jadi Seru sih. Jepang pun sebenarnya keseketikaan, bikin album juga keseketikaan, tapi kita bikin lagu-lagunya emang udah lama gitu, dari lama. Iya. Banking aja. Terus udah bisa nih kita rilis album, ya udah rilis, gue mixing. Terus udah. Karena ngejar mau ke Jepang juga terus akhirnya di Jepang itu Jepang itu tahun lalu itu sebenarnya kita nggak ada niat buat ke Jepang. agak ada niat di Jepang, kita emang niat Obrolan sambil lalu aja sih. Obrolan inget banget gue
bandara habis dari tur Sumatera sebenarnya. Baru dicabut duluan jadi. Kita kemana lagi abis ini? Ya udah nyeloteh aja, Jepang aja. Sepetir, ya udah gue bisa deh. Gue hubungin teman-teman gue lah di sana gitu. Udah gitu doang. Jadi udah. bener. Makanya gue bilang pas prosesnya ini pada serius apa kagak? Gitu. Iya. Ya tapi balik lagi ke album itu, emang album ini emang ajaib sih, emang penggarapannya gitu ya. Emang Pandu sendiri yang megang, terus kita Freddy juga minta ruang yang besar untuk take drum ya Freddy. Jadi sampai ke ya udah jalanin, semua dijalanin gitu. Semua dijalanin. Jalanin, terus atur, gue mau painting, gue bilang gitu. Oke, bikin. Sampai pada beberapa hari lagi mau ini ya, udah mau diupload. Pokoknya harus hari ini udah harus kelar nih katanya anak-anak. Beres gue, terus gue kasih kan, gue foto. Warnanya jelek Jim, wah anjing lu pada lu. Gue bikin lah lu malam itu lu. Warnanya jelek. Enak ya warnanya, enak ya? Iya, udah. Gue bikin lagi lu kopinya. Jadi ada cover itu ada 2, jadi satu yang color, satu yang hitam putih nih. Gue kayak gitu aja, nggak usah macam-macam kata. Jadi akhirnya kayak sekarang gitu. Jadi gitu ada 2 tuh. Mungkin satu saat akan gue publish tuh yang pertama gitu, yang busuk yang pertama. Emang sih pas gue lihat sekarang busuk gitu ya. Pas gue lihat remek amat ya. Kita abis ini belajar ini kali ya Jim, belajar timeline kali ya Jim. Kita keseketikaan mulu dari dulu. Padahal timeline udah ada, pokoknya tanggal segini ya, tanggal segini udah ya, oke, mundur segala macam. Ya tiba-tiba, ya udah jadi, yuk jadi dah. Bikin video klip, ayo kapan tanggal segini? Yuk sikat. Fleksibel banget ya birokrasi kreatifnya. Birokrasi. Fleksibel. Kalaupun dipentalin ya ada solusinya langsung gitu ya. Yusak dia paling bijak soalnya. Dia penasehat. Yusak. Tapi pernah nggak sih ada satu masa di mana Morfem itu bentrok sama band-band lain? Soalnya kan ada saatnya Upstairs masih rekaman rilis album ya, Katalika sama satu lagi yang EP. Tapi kan maksudnya itu kan timeline-nya Morfem gitu. Sebenarnya emang timnya sama sih sebenarnya kalau gue gitu. Jadi gue emang biar mengurangi friksi asik. Jadi emang si tim ini kayak tim panggung itu gue emang sama gitu. Cuman emang udah kayak nggak tertulis ya. Ini kontrak duluan aja siapa yang masuk kita jalan lah gitu ya. Emang pernah sih waktu itu Jimmy Jazz dapet kan. Jimmy Jazz kan emang panggung kecil ya, emang buat hura-hura doang gitu. Terus masuk Morfem gede banget gitu ya. Anjing. Kalahin. Nggak bisa, cuman gue udah komit gitu kan. Gede nih, katanya, aduh iya bener juga ya. Ada sih, pernah 1 kali 2 kali gue yang kayak gitu. Ada. Akhirnya emang makanya gue bilang dari pertama udah diisi aja gitu. Ini kayak Morfem ini baru gue selipin yang lain-lain gitu. Jadi emang udah ini aja, jadi emang karena orangnya itu juga circle jadi sama kan. Tim produksi kita sama. Tim produksinya sama. Itu kalau ngumpul ya udah emang teman semua gitu. Iya. Jadi kalau ada project Pandu yang Zaf pun gitu. Sama juga orang-orangnya juga. Iya. Udah masuk jadi satu circle aja gitu. Jadi emang cukup dimaklumi gitu kalau hal masalah jadwal kayak gitu. Iya. Ngikut soalnya jadinya. Kira dikumpulin aja ya. Iya. Ya, cuman kan emang sekarang skala prioritas emang Morfem kan lagi jadi Morfem aja gitu. Jadi misalnya itu Upstairs jadi manajer Upstairs nanya dulu ke situ. Morfem udah apaan aja nih? Wah ada yang mau samu kayak gitu. Iya. Jadi tentatifnya nggak dibuka sama dia jadi gitu akhirnya. Ya tentatifnya kayak gitu aja sih. Mungkin itu bisa jadi tips dari lo untuk band yang punya band lain di personilnya. Tapi manajemennya beda nih. Enakan satu sih sebenarnya. Jadi satu kayak Metallica itu paling benar. Sebesar itu. Kalau enggak punya band terus yang satunya solo akustik gitar doang, jadi kagak usah pakai produksi, lu sendiri aja bawa udah nyanyi gitu enak tuh. Tapi kalau bentrok ya kan terserah kita sendiri nih, kita sendiri. Jadi gak ada ini. Iya. Gak ada friksi sama orang yang lain. Iya, gak ada friksi. Even kru lu gak usah bawa deh, lu akustikan aja bawa gitar sendiri dan nyanyi. Kalau mau tuh. Salah satu tips dari saya.
Mulai kayaknya solonya mulai banyak ya jadwalnya. Nggak, soalnya kalau gue kan konfliknya tuh gitu, Jim. Kalau secara kesepakatan verbalnya adalah siapapun yang dapat duluan ya udah itu ngelok kan. Iya. Kan gue kan kadang-kadang ngambil yang DJ kan, DJ sendiri atau akustik sendiri. Terus habis itu Piwi nih masuk belakangan. Terus gimana? Gue ada kontraknya. Sebenarnya sih kan harusnya kan yang udah ini. Kalau gue tetap ngikut ini kan orangnya banyak nih, lebih banyak nih. Ya akhirnya ada beberapa case ya Piwi main nggak sama gue gitu. Ya itu jadi sebuah solusi sih. Seharusnya kan udah ini, udah ada Jim ya. Cuman karena suka jail aja. Dealnya sekian loh Jim. Ya anjing. Iya. Cuma paling pasti di situnya aja sialan. Akhirnya sih ya udah standarnya udah harus segitu katanya. Gue setuju Jimmy sih, memang enak tuh Metallica emang. Udah segitu aja tuh. Metallica tuh. Jadi seru sekali perjalanan ke Jepangnya. Habis ini kita bakal ngomongin Habis ini kita bakal ngomongin track baru dari Morfem. Alright. Di sini aja, jangan kemana-mana. Iya. Jadi lanjut ke video berikutnya di Track Talk.